Maaf ya, Blo. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallahu khairan khasiran sayang. Yang jomblo nggak bisa panggil sayang ya. Makanya nikah biar ada yang bisa dipanggil sayang ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang ahwat, hai. Ini ada pantun sedikit kalau orang Sumatera nggak berpantun tuh kayaknya kurang puas. Belum. Cakepnya pakai bahasa Jepang. Belum bang ya. Yang ahwat, ya Pak Camat jualan tomat. Cakep. Kok yang ahwat jawab salamnya kurang semangat? Kita ulang boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami doakan semoga yang menjawab salam dengan penuh semangat, semoga Allah mudahkan urusannya, diberikan jodoh yang saleh-salehah, harta yang berkah barokah, rezeki yang berlipat kali lipat, kebaikan dunia akhiratnya. Insya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnahu ta'wil. Rabbana la tudzi qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya di sini, sehat? Kok kurang semangat? Sehat? Yang ikhwan sehat? Hatinya sehat? Baru mau saya tanya yang itu. Ya, soalnya sudah akhir bulan. Kantong sehat? Bibir bisa mengucapkan hamdalah, tapi hati siapa yang tahu ya deritanya ya. Yang akhwat sehat? Masya Allah. Gimana hati aman? Jodoh gimana hilalnya? Belum kelihatan. Masya Allah, insya Allah Allah segerakan di waktu terbaik menurut Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Teman-teman, dalam kehidupan ini kita sudah berhijrah di jalan Allah. Artinya kita telah memilih jalan yang telah dipilih oleh orang-orang sebelum kita, yang sudah terbukti mereka meniti hidup yang baik dan bisa mati dalam keadaan yang baik. Mau punya hidup yang baik? Mau punya akhir kehidupan yang baik? Inilah jalan yang benar yang telah teman-teman tempuh sekalian. Maka sesuai dengan tema kita, jangan pernah berbalik arah. Kenapa? Teman-teman hafal nggak surat Al-Asr? Hafal 3 ayat aja. Ada yang hafal? Yuk, ada yang hafal yang ikhwan?
Yang ahwat ada yang hafal? Hafal pasti semuanya. Bareng-bareng boleh? Boleh ya? Supaya semakin berkah, kita sama-sama ngaji, kita sama-sama baca Quran di sini. Bareng-bareng surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Apa artinya? Coba dilihat Qur'annya masing-masing. Wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang amanu. Apa artinya? Orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Kemudian watawassaw bil haqq, ya, saubil haqq, saling mengingatkan dalam hak, kebenaran. Watawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam kesabaran. Ya, coba silahkan kita rangkumkan. Ada berapa poinnya? Kita semuanya rugi. Yang ikhwan ngejar harta supaya bisa ngelamar gadis yang dia cintai. Ternyata pas udah kekumpul duitnya, si ceweknya udah dilamar orang lain. Heks. Ya. Capek-capek ke Jepang ngumpulin duit supaya bisa kasih mahar yang gede buat si teteh yang ada di belakang, kan gitu. Ternyata si tetehnya sudah ada yang mengkhitbahnya. Allahu Akbar. Ketikung. Jadi kita cari apa sebenarnya di dunia ini? Kata Allah, kita semuanya rugi kalau kita tidak punya 4 hal ini dalam kehidupan kita. Apa saja yang pertama? Apa yang pertama? Amal, ya. Amal. Ya. Apa? Amal. Coba lihat tadi ayatnya, di ayat yang ketiga. Sebelum amal, tadi ada kalimatnya amanu, yaitu iman. Iman dulu, baru nanti turunannya amal. Iman, amal, dakwah, kemudian yang terakhir apa? Sabar. Ada 4. Boleh diulang bareng-bareng? Yang pertama, iman, amal, dakwah, sabar. Ini pelan-pelan kita bahas. Yang pertama dari iman dulu. Iman ini adalah kunci. Kalau di Jepang ini nggak ada iman, datang ke Family Mart, di situ terang-terangan ya sayang, kita lihat majalah porno secara terang-terangan ya dijual di Jepang ini. Kami cukup kaget. Pododis mau lihat, jangan sayang. Jangan. Kan sudah kelihatan di depannya, jangan kan gitu. Ya, kalau nggak pakai iman, kacau kita tinggal di lingkungan seperti ini, betul? Kenapa? Circle kita kurang mendukung untuk ketaatan, betul? Ya, betul. Maka utamanya kalau kita nggak pengen merugi dalam hidup ini, yang pertama yang harus kita kejar, pupuk terus keimanan kita. Bagaimana punya pupuk untuk memupuk keimanan? Pupuknya keimanan adalah dengan ilmu. Makanya kata Allah, kalau Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, bukan dikasih dunia. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, kata Rasul. Barang siapa
yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya. Yufaqihu fiddin, dipahamkan ilmu agama. Kenapa? Untuk bisa punya iman yang kuat, kita kudu punya ilmu. Untuk bisa jadi orang yang sabar, agar tidak maksiat nih, nggak nonton film porno saat sendiri, ya. Rame, nggak juga. Aduh, kacau ini mah. Bagaimana ini sayang ini? Kacau ini yang laki-laki ini. Kacau balau, Masya Allah. Hati-hati. Mesti dicari yang download yang pertamanya itu. Masih nyari yang download pertama. Bang, gini. Hati-hati loh. Laki-laki, ini penyebab ceraian paling banyak di kota Jakarta, Jawa, Jabodetabek. Banyak orang yang curhat ke Yunda seperti ini, terutama karena Yunda ahwat, yang curhat juga ahwat. Istrinya curhat seperti ini. Teh Yunda, mohon maaf ya, ini kajiannya sedikit 18 tahun ke atas, jadi yang masih agak 18 tahun ke bawah dengar saja dulu ilmu ya. Ilmu. Si tetehnya bilang seperti ini, Teh Yunda, mohon maaf, kok saya tidak merasakan kenikmatan ketika berhubungan intim dengan suami saya. Mohon maaf, suami saya tidak bisa melakukan tugasnya sebagai suami memberikan nafkah batin. Mohon maaf. Ternyata kenapa bisa kejadian seperti itu? Setelah ditelusuri, ternyata selama masa lajang, bahkan ketika sudah menikah dengan istrinya, suaminya tak bisa berhenti nonton film porno. Doraemon yang tak pakai baju, ya. Gara-gara matanya sering melihat maksiat, Allah kirimkan azab. Matanya sering dipakai buat ngelihat maksiat, matanya sering dipakai buat ngelihat yang haram, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang halal tidak terasa indah. Nauzubillah summa nauzubillah. Ketika mata abang-abang ini sering sekali melihat cewek-cewek seksi, cuman pakai baju mandinya kan gitu ya. Nanti istri pakai pakaian itu, kalian tidak akan bernafsu. Kenapa? Mata ini sering kali melihat yang haram. Maka dijadikan oleh Allah yang halal terasa hambar. Mau nggak seperti itu? Padahal kalian cinta dengan istri kalian. Mustahil kalian nikahi dia kalau kalian tidak ada ketertarikan. Betul? Betul. Hafal Quran surat Ar-Rum ayat 21. Nih, tugas ya abang-abang. Semuanya pengen nikah? Nikah apa kawin? Coba angkat tangannya yang belum menikah. Ya, akhwat juga boleh angkat tangannya yang belum menikah? Ya. Yang ahwat tolong bedain jomblo bukan janda. Udah? Oke, berarti yang belum menikah angkat tangannya? Baik. Oke, turun, terima kasih. Sekarang yang mau nikah, karena ada yang belum nikah tak mau nikah. Ya, yang mau nikah. Allah. Lagi? Ini sayang kenapa? Yang belum nikah banyak, yang mau nikah tiba-tiba tidak ada. Tinggal 1, 2, 3, 4. Pertanyaan saya begini, yang tadi angkat tangan belum nikah, terus pas ditanya mau nikah tidak, nggak angkat tangan, maunya apa? Teh Yunda, yang mau nambah lagi juga ada kayaknya banyak. Mau apa? Yang mau nambah lagi katanya. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa itu, ya. Mau nikah lagi tidak apa-apa, boleh menikahi. Berapa sayang? Sayang, tolong bedain pertanyaan sama pernyataan. Itu cuman berlaku untuk mereka. Kalau untuk Buya, satu saja. Ya. Ini kenapa yang lain tidak angkat tangan? Kira-kira ada masalah apa? Coba cerita. Belum ada? Jodoh?
Insya Allah. Ya. Yuk, coba buka Quran surat Ar-Rum ayat 21. Silahkan dibuka Qurannya. Kita baca bareng-bareng ya. Ini punya HP keren, saya lihat HP-nya iPhone, terus Samsung, ya Sony, ada Oppo dan lain sebagainya. HP-nya biar jadi amal soleh dan ibadah, download Quran di HP-nya, bukan download situs dewasa ya. Ya, abang-abang nih terutama nih ya. Yang perempuan jangan cuman download Shopee, TikTok, Tokopedia apalagi. Ya, tapi yang paling utama download Quran, Al-Ma'surat, biar makin berkah. Silahkan dibuka bareng-bareng ya sayang. Ini adalah surat Ar-Rum ayat 21 yang Koh Denis bacakan pada saat akad nikah kami 19 Oktober 2019. Bareng-bareng kita baca ya. Mudah-mudahan yang ikut baca ini insya Allah dimudahkan Allah jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Coba lihat artinya apa di situ. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, apa tanda-tanda kebesaran Allah? Ialah yang pertama, Dia menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri. Jadi kalau abang-abang nih udah sampai Jepang, tapi kepengen punya jodoh yang soleh, nurut, menyenangkan mata dan hati kalau dipandang, qurrata ayun dianya, pintar ngaji, sayang sama orang tua kita, jangan sibuk mencari, tapi sibuk menjadi. Yang sudah menikah bagaimana Teh Yunda? Tadi sempat ngobrol juga. Aduh Teh Yunda mohon doanya, berat sekali pernikahan saya. Yang sudah menikah jangan sibuk menuntut, tapi sibuklah menuntun. Ya. Kalau kita nuntut, sayang kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Dia ini manusia, punya hati, dia bukan robot. Betul? Kita punya hati kan? Senang kita dituntut, stres. Akhirnya depresi, bunuh diri gitu ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya yang belum punya pasangan, jangan sibuk nyari aja di Instagram. Nyari datang ke masjid ini mana ya, ahwat yang mana ya, lirik sana, lirik sini, yang mana ya. Jangan. Ya. Sibukkan diri kita untuk menjadi yang terbaik. Karena jodoh kita adalah cerminan diri kita. Kan di dalam Al-Quran itu dikatakan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mohon maaf, laki-laki yang pezina untuk perempuan-perempuan pezina. Bagaimana Teh Yunda? Saya masa lalunya kelam. Kurang kelam apa masa lalu suami saya? Seorang bandar judi. Ya, dan saya juga punya masa lalu yang kelam. Terus gimana bisa ketemu Ko Denis yang udah mulai ngaji? Ternyata kita akan dipertemukan di saat kita benar-benar dalam keadaan yang baik. Yang baik bakalan ketemu dengan yang baik, meskipun punya masa lalu yang kurang baik. Karena Allah melihat diri kita bukan di masa lalu, tapi Allah melihat diri kita yang saat ini. Baik enggak Allah? Masya Allah.
Kalau orang ngelihat kita bagaimana? Itu kan si Koko bandar judi gitu. Tapi kalau Allah tidak. Malam ini teman-teman, walaupun teman-teman nonton video porno, walaupun teman-teman jalan dengan yang bukan mahram, walaupun teman-teman chattingan dengan yang bukan mahram, malam ini teman-teman bangun dan taubatan nasuha, berjanji kepada Allah, ya Rob, saya mau tobat, saya mau jadi orang benar, tolong berikan pasangan yang benar, yang bisa nuntun saya ke syurga, ya Allah, saya mau tobat, ya Allah, ampuni saya, ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya zolim, saya udah nonton porno terus, ya kan? Ya Allah, saya zolim, udah berapa cowok yang saya chattingan dan jalan, bahkan pernah check-in. Nauzubillah. Tapi saya pengen tobat. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. La taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang melampaui batas. Kalian melampaui batas. Kalian zolim kepada diri kalian sendiri. Aku inginkan keselamatan, namun kalian inginkan kemaksiatan. Aku inginkan kebahagiaan, namun kalian menyia-nyiakan itu semua hanya demi kepuasan sementara. Apa kata Allah? Enggak dipanggil wahai pezina, tidak. Allah memanggil dengan sangat lembut. Qul ya ibadi, wahai hambaku. Enggak dipanggil wahai pezina, tidak. Wahai pelacur, tidak. Allah tetap memanggil dengan kelembutan. Allah Maha Rahman, Maha Pengasih Allah itu. Allah Maha Rahim, Maha Penyayang Allah itu. Dipanggil dengan panggilan terbaik, kita yang pendosa ini malu kita kepada Allah. Ibadi, kata Allah, wahai hambaku, la taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmatku. Yuk jadi baik lagi. Hari ini gagal, masih nonton porno, coba lagi untuk jangan nonton. Coba terus wahai hambaku. Saya paham yang dirasakan oleh suami saya. Betapa berat meninggalkan uang yang begitu banyak di Thailand. Pulang ke Indonesia, mau jadi apa? Pernah jadi kurir, itu kan mentalnya down. Pernah jadi kurir JNT, bayangkan. Saya nyetrika sambil nahan nangis. Aduh ya Allah, suami saya dulunya orang yang terpandang punya uang banyak, sekarang dia harus jadi kurir. Saya sambil nyetrikain bajunya tuh nahan nangis. Ya, untuk apa? Terus berjuang. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kalau sudah memilih jalan yang hak, jalan yang benar, istiqomah sampai akhir hayat. Insya Allah pasti Allah tolong. Ya, pasti Allah tolong. Nah, bagaimana supaya bisa istiqomah? Dengan ilmu. Makanya di sini banyak ustadz, ya, datang terus istiqomah ke majelis ilmu, ikutin tahsin, ya, ada kelas baca Quran ikutin, ada kelas kitab yang memang membahas dari kitab adab, kitab fikih, nanti tazkiyatun nafs, ikutin, pelan-pelan gak apa-apa, gak ada kata terlambat, ya. Selama nyawa masih ada di kandung badan, belajarlah. Ilmu adalah cahaya untuk kita semua. Kita kegelapan tanpa ilmu. Kita bagaimana mau jadi orang yang sabar kalau kita nggak tahu bagaimana ya ilmunya sabar? Bahkan Yunda kasih pertanyaan, ada yang tahu nggak artinya sabar itu apa? Kita kan sering bilang ya, sabar ya bang, sabar ya. Belum nikah sabar ya, belum ada jodohnya sabar ya. Gajinya belum naik-naik, udah 10 tahun di Jepang sabar ya, kan gitu. Sabar ya. Ya, apa coba sabar? Apa artinya sabar? Ada yang tahu? Coba abang deh, yang jaket krim, apa artinya sabar kira-kira? Maaf ya, kaget ya. Ya udah kalau gitu boleh dilempar sama temennya. Ayo, sabar menunggu penumpang mungkin. Enggak apa-apa. Yang membedakan kita itu bukan status, jabatan, tapi ketakwaan, ya. Apa sabar?
Ya bagus, bagus. Harus dihargai ya. Apa sabar? Sabar kata abang siapa? Abang Aji. Ya. Aji Mas Said bukan? Ya. Sabar kata Bang Aji mumpung. Aduh. Sabar kata Bang Aji artinya menahan amarah. Itu kan secara umum ya yang sering kita pahami. Sekarang pertanyaan Yunda sederhana sekali. Nanti kita akan belajar makna sabar di dalam Al-Qur'an. Pertanyaan Yunda sederhana. Kalau kata Bang Aji sabar adalah menahan. Pertanyaan Yunda. Baik abang-abang maupun kakak-kakak di belakang, menahan pipis enak gak? Enak? Sekarang dinaikkan levelnya, yang sampai keringat dingin. Nahan BAB enak? Sampai keringat dingin kita ya. Enak tidak menahan itu? Menahan syahwat enak tidak? Ya istri lagi di mana? Aduh, nggak ada yang bisa gitu ya. Enak tidak? Tidak. Artinya apa? Sesuatu yang ditahan itu kurang enak dan kurang baik. Makanya makna sabar di dalam Al-Qur'an itu bukan menahan, tetapi mengelola. Apa? Mengelola. Kepanjangannya mengelola diri kita agar hanya melakukan apa yang Allah suka. Bareng-bareng boleh? Apa itu sabar? Kayak ngajarin anak TK ya. Apa itu sabar? Mengelola diri agar hanya melakukan apa yang Allah suka. Ya, oke. Kita ulang ya. Ya murojaah ya. Apa itu sabar? kayak ngapain anak TK sayang. Apa itu sabar? Agar melakukan apa? Contoh, abang misalnya dipinjam duitnya sama Ko Denis gitu ya. Dipinjam 10 juta, janji dibalikin 2 hari lagi. Ternyata sampai sebulan hilang batang hidungnya. Ya, kira-kira reaksi abang bagaimana? Ya, biasanya langsung nelpon, marah-marah, ya kan? Nelpon marah-marah. Terus maki-maki ya, kalau orang Indonesia kan gitu ya, keluar semua yang ada di kebun binatang. Betul? Iya. Yeah. Tapi ternyata sabar itu mengelola. Jadi gini, dia pinjam uang, lalu dia nggak bayar, telepon baik-baik. Jadi bukan ditahan, ya udah aku sabar aja, aku kan orang baik. No, nggak gitu konsep sabar. Tenangin diri kita, tarik nafas, wasta'inu bisobri wassalah. Kamu kelola dulu, tarik nafas, tenang. Kalau kamu lagi berdiri, kamu duduk. Ya. Kalau kamu duduk masih emosi juga, ini karena Ko Denis nggak ada batang hidung yang nggak bayar utang, kamu berbaring. Itu kan kata Rasulullah untuk meredakan marah kita. Kalau lagi berdiri, duduk. Ubah posisi intinya. Ya, nanti Dokter Aisyah Dahlan kan tadi juga pasti cerita tentang itu. Kalau lagi berdiri, orang yang marah, Rasul bilang duduk. Ya. Kalau duduk juga masih emosi, berbaring. Kalau berbaring juga masih emosi, ngapain? Bergerak. Entah ambil wudhu, sholat. Makanya kan kalimatnya wasta'inu bisobri wassalah. Ya, kelola dulu baru sholat. Artinya, ketika kamu sudah, wah oke, dia nggak bayar hutang, oke. Tapi harus tetap diselesaikan, dikelola agar tidak ada ganjalan juga di hati kita. Kita kan nggak mau jadi orang yang kotor hati, betul? Betul. Makanya ditelepon. Ko Denis, nggak perlu pakai marah-marah, nggak perlu pakai suara tinggi. Ko Denis, ya, bagaimana? Ini sudah lewat temponya. Begitu, mengelola. Ya, kapan kira-kira mau dibayar? Nggak tahu. Kapan-kapan, kata Ko Denis gitu. Ya, udah mulai tuh kan? Tenang. Ketika ingin marah, pas Ko Denis bilang nggak tahu kapan-kapan, tenang, ingat. Allah suka kepada orang yang menahan amarah, gitu ya. Iya. Kemudian, oh ya, tidak bisa begitu. Kita akadnya tanggal sekian, maka saya tunggu. Semoga Allah mudahkan rezekinya. Kalaupun tidak ada penyelesaian, ya sudah, saya ikhlaskan uang itu. Semoga bisa menjadi pemberat timbangan amal kebaikan saya di akhirat. Kalau sudah mengelola agar
apapun yang keluar dari lisan kita, tangan kita, kaki kita, perbuatan kita, semuanya Allah suka. Itu aja. Dalam hidup ini bukan apa yang kita suka, tapi apa yang Allah suka terhadap diri kita. Bukankah tujuan kita adalah surganya? Betul? Betul nggak ini? Pengen ke surga nggak? Atau pengen kemana? Surga, ya. Kalau pengen ke surga berarti ikut aturan yang punya surga. Itu yang pertama, berarti amanu, kuatkan keimanan. Menguatkan keimanan dengan sering-sering belajar ilmu agama. Yang masih belum punya guru, ini pesan Yunda, harus punya guru. Ko Denis pulang dari Thailand juga berguru, bukan berguru kungfu, tapi berguru belajar. Ko Denis ini mulai dari awal, mulai dari tahsin dulu, memperbaiki makhorijul huruf, ya, kemudian beliau menghafal juz 30. Saya tahu perjuangannya. Bahkan awal beliau tidak tahu ada surat yang namanya surat Al-Mutaffifin. Tapi Masya Allah sekarang, Masya Allah hafalannya lebih banyak beliau daripada saya yang sudah Islam dari lahir. Saya ketinggalan. Artinya tidak ada kata terlambat. Apalagi orang Jepang kan pinter-pinter. Teman-teman orang Jepang kan? Iya, nggak cuma orang Jepang semuanya pintar asal mau, ya. Kata Allah begini, Tayunda, susah banget jadi orang pintar itu. Kata Allah, syarat jadi pintar itu satu. Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat 11. Apa kata Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Apa artinya? Coba dibuka. Quran surat 13 ayat 11. Yunda ulang. Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Artinya, coba dibaca bareng-bareng. Masih nyari? Udah ketemu? Ketemu, Teteh? Quran surat 13 ayat 11. Udah? Yuk bareng-bareng kita baca. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Apa artinya? Iya. Dan di belakangnya mereka menjaganya atas perintah Allah. Terus ayat 11. Allah tidak membuat keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya. Sesungguhnya, itu artinya sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang mau merubah keadaan dirinya. Itu poinnya. Jadi kunci perubahan pada hidup kita, diri kita, cuman satu, mau atau tidak jadi orang baik. Yang masih tadi maksiat, seneng nonton porno, bagaimana ya caranya Tayunda ninggalin porno itu? Mau. Kok segampang itu? Ya memang itu kata Allah, mau saja. Ya, karena kan kunci perubahan itu cuma 3. Yang pertama, dimulai dari diri kita sendiri. Kalau dari dalam diri kita saja kita tidak niat, kita tidak mau, orang mau bilang berbagai macam juga kita nggak mau, karena kitanya belum mau, betul? Ya, harus dimulai dari diri kita dulu. Makanya kan dibilang kunci perubahan yang pertama dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, dimulai dari hal-hal yang kecil. Teman-teman mulai ninggalin misalnya maksiat yang sering dikerjakan apa? Pacaran. Terus apalagi minum minuman khamar, masih makan makanan yang tidak halal, ya. Mulai saja dari hal-hal yang kecil. Nanti pelan-pelan meningkat tuh amal-amal solehnya. Dan yang ketiga, mulai dari sekarang. Gak usah tunggu besok. Besok deh ya, mulai tahajudnya. Enggak, sekarang aja. Besok deh mulai berhenti nonton pornonya gitu. Enggak, sekarang aja. Ya. Karena kuncinya mau, ayo berubah. Ya.
Nah, itu teman-teman yang pertama adalah amanu, pegang erat ini supaya kita tidak menjadi orang yang merugi. Amanu. Yang kedua adalah amal, ya, wa amilus sholihat, orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Kebaikan itu adalah bagian daripada amal sholih. Bagaimana agar kebaikan kita bernilai ibadah, kan gitu? Bagaimana agar senyum kita jadi ibadah, membantu orang tua ngirimin uang jadi ibadah, terus mencintai istri dan suami menjadi ibadah, mendidik anak menjadi ibadah, melayani suami sepenuh hati jadi ibadah. Ihsanul amal syaratnya 2. Yang pertama niatnya ikhlas. Apa artinya ikhlas? Apa bang? Kenapa? Apa artinya ikhlas? Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Betul? Artinya kalau orang bilang saya udah ikhlas kok Teh Yunda, berarti belum ikhlas karena masih sebut. Saya udah ikhlas kok 1 juta sedekah 1 miliar buat masjid ini. Berarti belum ikhlas karena masih disebut. Orang yang ikhlas itu melakukan segala sesuatunya karena Allah, untuk Allah. Mau orang puji, tidak puji, tetap saja melakukan kebaikan. Itu ikhlas. Yang kedua, ittiba, caranya benar, mengikuti Rasulullah. Contoh, niatnya sudah benar, pengen sholat zuhur, tapi tidak ittiba. Akhirnya sholat zuhurnya 8 rakaat. Diterima tidak jadi amal? Jawab hadirin. Bingung. Jangan-jangan bingung sholat zuhur berapa rakaat? Berapa rakaat sholat zuhur? 4. Oh, untung nggak 8. Ya. Kita ulang. Hati-hati. Kunci agar apa yang kita lakukan menjadi ibadah, menjadi amal kebaikan, 2. 1, niatnya ikhlas. Bukan karena harta, bukan karena wanita, bukan karena tahta, murni Allah semata. Yang kedua, caranya benar. Ittiba, mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti tadi contohnya, niatnya udah bagus, pengen sholat zuhur tepat waktu di masjid, tapi sholat zuhurnya 8 rakaat, bisa jadi amal? Tidak, salah karena caranya salah. Bagus, pinter ya, tepuk tangan. Bagus, perkuliahan kita berhasil. Ya, begitulah seterusnya amal. Jadi tadi yang pertama iman, yang kedua amal, yang ketiga dakwah. Inilah yang dilakukan teman-teman sekalian. Yunda dan Koko sangat kagum loh. Sangat kagum. Dari mulai kami ke Tokyo, kami ke Yokohama, kami ke Nagoya, dan sekarang kami ada di Osaka. Kami sangat kagum dengan muslim-muslimah yang ada di Jepang. Masya Allah. Dan kami sangat iri dengan kalian yang diberikan Allah ranah perjuangan yang tidak mudah. Kalau di Indonesia dakwah ya mudah kan gitu. Walaupun tetap ada ujiannya, tapi tidak sesulit yang teman-teman lakukan di sini. Dan aku yakin semakin tingkat kesukarannya itu semakin tinggi, semakin besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Tetap semangat ya teman-teman. Quran surat Muhammad ayat 7. Biar teman-teman semangat dakwah, bantu teman-teman dakwah di masjid ini. Gak cuma di masjid ini, diriin lagi masjid yang banyak di Jepang. Mudah-mudahan itu jadi jalan hidayah untuk sahabat-sahabat kita yang lainnya. Quran surat Muhammad ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Panggilannya spesial ya. Bukan lagi qul ya ibadi hambaku, tidak. Wahai orang-orang yang ada iman di dalam dadanya. Barang siapa yang menolong agamaku, maka yang pertama aku akan menolongnya. Yang kedua aku akan meneguhkan kedudukannya. Luar biasa. Ini adalah jaminan kesuksesan hidup dunia akhirat dari pemilik langit dan bumi.
yang hari ini punya cita-cita jadi orang besar, yang hari ini punya cita-cita jadi orang yang bermanfaat, bermartabat dunia akhirat, tolong agama Allah, berkontribusi dalam dakwah, wa tawassaw bil haqq, saling mengingatkan dalam kebenaran. Ya, ikut. Kalau saya nggak bisa nyampein gimana Teh Yunda? Ladang dakwah itu banyak. Nggak melulu yang harus ceramah di atas mimbar. Teman-teman bisa jadi tim media mungkin. Bantu siapin makanan. Apapun. Dulu Yunda waktu pertama kali dakwah, Yunda sampai bilang sama guru Yunda, aku mau jadi apa saja di jalan dakwah. Jadi tukang bersih-bersih juga nggak apa-apa. Allah yang mengangkat derajat seorang hamba. Semakin kita merunduk, merendah di hadapannya, semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita sombong, kita merasa tinggi karena kita punya jabatan, karena kita orang besar, semakin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Merunduk saja. Saya jadi tukang sapu di masjid juga nggak apa-apa. Saya jadi yang tukang bawain makanan ustadz juga nggak apa-apa. Insya Allah semakin tulus niatan teman-teman, Allah akan angkat derajat teman-teman. Barang siapa yang memuliakan ulama dan ilmu, kalau anaknya tidak jadi ulama, hakul yakin anak cucunya yang akan jadi ulama. Begitu dalam kitab Ta'lim Muta'alim. Sudah yang ketiga terakhir, wa tawassaw bis sabr, sabar. Sabar itu ada 3 ya sayangnya. Masih kuat sayang? Terakhir ya. Semangat sayang. Sabar. Ya. Terakhir. Sabar itu ada 3 ya. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan ya. Untuk sholat butuh sabar enggak? Iya. Baru sholat zuhur, udah harus sholat asar. Iya enggak? Masih banyak kerjaan, harus tetap bergegas ke masjid bagi yang laki-laki. Belum yang perempuan, effortnya luar biasa loh perempuan kalau harus sholat ini. Buka pertama jaketnya kalau winter ya, buka jaket pertama. Kedua buka sweater, kemudian buka kerudung. Belum jarum pentulnya hilang entah kemana. Ya kan? Belum kaos kakinya tiba-tiba nyemplung basah, bingung lah dia itu bagaimana. Effortnya luar biasa. Makanya dikatakan dalam menjalankan ketaatan pun butuh kesabaran. Sabar saja. Insya Allah akan ada masa di mana kita merasakan kenikmatan dari apa yang kita tanam hari ini. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Ya, yang masih nonton porno, stop lah. Cukup ya. Yang masih chattingan dengan teman-teman Ahwat masih hadir? Ya, teman-teman tahu nggak suara bebek? Bagaimana suara bebek? Kayaknya yang laki-laki kurang cerdas ya. Bagaimana suara bebek? Nggak pernah nonton Miki-Miki ya? Kartun. Bagaimana suara ayam? Aduh, kok salah semua ya? Bagaimana suara kucing? Ini gampang. Mirip. Bagaimana suara kambing? Udah pantas. Suara buaya bagaimana, Coba kita dengar ya. Bagaimana suara buaya? Apa? Udah makan belum? Atau yang paling sering itu suara buaya, Assalamualaikum ukhti. Kamu udah bangun tahajud belum? Yuk mari kita bertahajud di sepertiga malam bersama. Ya kan? Dijawab sama ahwatnya. Cekrek, ini lagi tasyahud awal. Kagak benar yang begini ya. Agak benar, sudah. Berarti sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Sudahlah, sing lurus saja. Ihdinas siratal mustaqim. Minta tolong ya sama Allah terus tiap hari. Beres sholat, ya Allah tolong ya Allah. Mudah-mudahan hari ini saya benar-benar bisa jadi hamba-Mu yang baik, yang taat ya Allah. Udah sederhana aja doanya. Ya Allah tolong ya Allah, mudah-mudahan hari ini saya nggak melakukan dosa yang membuat Engkau murka ya Allah. Begitu saja ngobrol sama Allah. Habluminallah kan, hubungan yang terkoneksi kepada Allah terus menerus.
Terakhir, sabar dalam menjalani ketetapan Allah. Qadha dan qadar. Itu kan keimanan kita kan? Kita suka atau tidak suka. Yang belum memiliki jodoh, sabar. Yang masih menanti keturunan seperti Yunda dan Koko, sudah hampir jalan 5 tahun masih belum memiliki keturunan, ya sabar. Ada waktunya kok semuanya. Yang masih udah nabung puluhan tahun tapi belum kebeli juga rumah, belum bisa ngasih mahar untuk si doi, ya sabar, ada waktunya kok. Ya sabar, insya Allah. Terus saja berada di jalan hijrah ini, karena janji Allah terakhir penutup 2. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah yang pertama, Allah akan berikan tempat hijrah yang luas di muka bumi ini. Allah kasih jalannya. Allah berikan pekerjaannya. Yang kedua, barang siapa yang hijrah di jalan Allah, maka Allah akan berikan rezeki yang banyak bagi teman-teman yang yakin. Ya, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Insyaallah semuanya sukses fid dunya wal akhirah. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Baik teman-teman.